Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian pertama. Kitab Ayub pasal 14. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab dan menghidupkannya, pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia
dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buah tantanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lebah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu digigis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Ayub pasal yang ke-14. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kebutuhan orang berdosa akan Kristus dan harapan setelah kematian. Saudara dan saudariku, baik Ayub yang saleh maupun kita semua yang tidak sesaleh Ayub, membutuhkan seorang juru selamat yang olehnya kita memperoleh hidup. Walaupun Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan, tetapi ia juga terlahir sebagai orang berdosa. Terang besar Alkitab Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena itu, Ayub berkata di dalam terang besar Alkitab Ayub 14 ayat 4, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Untuk hal ini, pena ilham ilahi Roh Nubuat Step to Christ halaman 18 terang kecil ini menjelaskan, tidak mungkin bagi kita oleh diri kita sendiri dapat melarikan diri dari lubang dosa di mana kita tenggelam. Hati kita jahat, dan kita tidak bisa mengubahnya. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Tak satu pun. Pikiran duniawi adalah permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak tunduk pada hukum Allah. Dan memang tidak mungkin demikian. Terang besar Alkitab Ayub 14 ayat 4, Roma 8 ayat 7. Pendidikan, budaya, kemauan yang dilatih, usaha manusia, semuanya memiliki ruang yang tepat. Tetapi di sini mereka itu tidak berdaya.
Mereka mungkin menghasilkan ketepatan perilaku secara luar, tetapi mereka tidak dapat mengubah hati. Mereka tidak bisa memurnikan mata air kehidupan. Haruslah ada kuasa yang bekerja dari dalam. Satu hidup baru yang dari atas. Sebelum manusia itu dapat diubah dari dosa menjadi kudus. Dan kuasa itu adalah Kristus. Hanya oleh rahmat-Nya saja yang dapat mempercepat kemampuan jiwa yang tak bernyawa dan menariknya kepada Allah menuju kekudusan. Lalu, bagaimana dengan kematian? Di manakah manusia itu setelah ia mati? Di sorgakah, nerakakah, atau di dunia lain, atau di mana? Ayub di dalam penderitaannya, ia berkata, "Tetapi bila manusia mati, maka tak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering." Terang besar Alkitab, Ayub 14 ayat 10 dan 11. Tetapi banyak orang-orang Kristen masih percaya bahwa setelah seseorang berpisah dari nafas kehidupannya, jika ia orang baik, maka ia langsung pergi ke sorga, sedangkan orang jahat disiksa dalam api neraka. Benarkah demikian? Mari kita lihat Alkitab terang besar dan roh nubuat terang kecil menyingkapkan rahasia ini. Jika benar bahwa jiwa semua orang langsung pergi ke sorga pada saat ia meninggal, maka lebih baiklah kita mati daripada hidup. Sebab banyaklah orang dengan kepercayaan ini memilih mengakhiri hidup mereka. Jika dilanda kesusahan, kebingungan, dan kekecewaan, nampaknya cara yang paling mudah ialah mengakhiri hidup dengan cara ini supaya ia naik ke tempat kebahagiaan sempurna di dunia yang kekal. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 567 alinea pertama. Dimanapun di dalam Alkitab tidak didapati kalimat yang menyatakan bahwa orang-orang benar menerima upah mereka atau orang-orang jahat menerima hukuman mereka pada waktu meninggal. Para bapa dan nabi tidak meninggalkan jaminan seperti itu. Kristus pun dan rasul-rasulnya tidak memberi petunjuk mengenai hal itu. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke sorga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. Terang besar Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 14, Ayub 14 ayat 10 sampai 12. Pada hari itu, bila mana rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Pengkhotbah 12 ayat 6. Pikiran manusia binasa. Terang besar Alkitab Mazmur 146 ayat 4. Mereka yang turun ke dalam kubur berada dalam kesunyian. Mereka tidak lagi mengetahui sesuatu yang dilakukan di bawah matahari. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 9 ayat 6. Perhentian yang berbahagia bagi orang-orang benar yang letih. Terang besar Alkitab Ayub 14 ayat 21. Waktu lama atau singkat hanyalah sebentar bagi mereka. Mereka tidur, dan mereka akan dibangunkan oleh sangkakala Allah kepada kekekalan yang mulia. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 577 alinea kedua. Teologi populer mengatakan bahwa orang yang sudah mati berada di sorga, dan mereka memasuki kebahagiaan dan memuji Allah dengan lidah yang kekal. Tetapi Hizkia tidak melihat prospek yang mulia seperti itu di dalam kematian. Dan pemazmur menyetujui kesaksian itu dengan kata-katanya, "Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepadamu. Bukan orang-orang mati memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi." Terang besar Alkitab Mazmur 6 ayat 6, Mazmur 115 ayat 17. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 574 alinea pertama. Pada hari Pentakosta, Petrus menyatakan bahwa Daud bapa bangsa itu telah mati dan dikubur
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, terang besar Alkitab Kisah 2 ayat 29 dan 34. Fakta bahwa Daud tinggal di dalam kubur sampai hari kebangkitan membuktikan bahwa orang-orang benar tidak pergi ke sorga pada waktu mereka meninggal. Hanya melalui kebangkitan dan oleh jasa dengan fakta bahwa Kristus telah bangkit, Daud pada akhirnya kelak bisa duduk di sebelah kanan Allah. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 574 alinea kedua. Saudara dan saudariku, sahabat-sahabat firman di mana saja berada, jika orang mati sudah menikmati kebahagiaan sorga, atau orang jahat menggeliat-geliat di nyala api neraka, apakah lagi gunanya penghakiman yang akan datang itu? Ingatlah bahwa setiap orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mulai dari zaman Adam sampai sekarang ini, mereka itu berada di dalam tanah tempat tidur mereka yang sementara. Demikianlah dengan orang-orang jahat juga yang sudah mati, mengalami hal yang sama. Namun untuk orang benar ada harapan kebangkitan untuk memperoleh berkat kehidupan kekal, tetapi orang jahat akan dibangkitkan juga, namun untuk menerima hukuman. Terang besar Alkitab Yohanes 5 ayat 29. Jadi sahabat-sahabatku, jangan lagi kita menanamkan satu bentuk rasa percaya yang tidak alkitabiah, sehingga kita berpikir bahwa mereka yang kita sayangi, yang sudah mati itu berada di pangkuan Tuhan di sorga, atau mereka sudah senang di sana, dan lain-lain. Belum tiba saatnya untuk itu, tetapi ada waktunya bila nafiri Allah berbunyi pada hari Maranatha. Terang besar Alkitab 1 Korintus 15 ayat 52. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.